Selamat siang dan selamat datang dalam acara interview session Hydroplus Piala Pertiwi 2025 U14 dan U16 All Star. Boleh kita beri applause dulu rekan-rekan? Masih semangat semua ya? Harus semangat karena sudah ada 3 narasumber spesial kita hari ini yang sudah bergabung. Yang pertama ada Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Selamat siang Pak. Selanjutnya ada Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Veronika Tan. Selamat siang Ibu. Dan selanjutnya Presiden Direktur Jarum Foundation Bapak Victor Rahmat Hartono. Selamat siang Pak. Dan tentunya selamat siang kepada para tamu undangan dan juga rekan-rekan media di Super Cafe Arena. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan media, setelah sukses diselenggarakan di 16 wilayah di Indonesia, para pesepak bola putri terbaik kini berlaga menunjukkan kemampuan mereka dalam Hydroplus Piala Pertiwi 2025 U14 dan U16 All Star yang digelar mulai tanggal 7 Juli hingga 13 Juli 2025 di Super Soccer Arena Kudus. Dan sebelum teman-teman media mengajukan pertanyaan, saya izin mau tanya-tanya dulu ke Pak Victor, Pak Erick dan juga Bu Vero. Yang pertama ke Pak Erick dulu. Pak Erick, bagaimana nih Pak melihat pelaksanaan dan juga performa pesepak bola putri kita di Piala Pertiwi? Mengingat sudah digelar di 16 regional dan sekarang sudah sampai babak semifinal. Saya tentu mengapresiasi kepada sahabat saya Pak Victor yang memang punya kepedulian besar kepada sepak bola putri. Dan ini saya berkali-kali mengutarakan beliau itu khusus datang menemui saya waktu itu di Doha ketika ada kejuaraan dunia World Cup di sana. Saya juga sempat bingung-bingung, kok Pak Victor udah tahu padahal belum jadi ketua umum sudah datang waktu itu. Tapi memang kecintaan beliau murni dalam arti beliau punya mimpi besar bahwa sepak bola putri ini bisa tembus Piala Dunia ke depan. Nah tentu saya juga sejalan dengan roadmap PSSI yang kita paparkan kepada tentu FIFA, pemerintah, kita punya roadmap yang sama. Dan tentu inilah sebagai bukti kalau kita lihat bagaimana para pemain putri kita ini berbakat. Tetapi yang kembali saya tidak mau istilahnya mengulang-ulang, tapi itu kenyataannya bahwa ini sebagai bukti komitmen ya bersama PSSI dengan private sector, khususnya tentu Jarum Foundation, Hydroplus yang sebelumnya juga Milk Life, bahwa PSSI serius membangun sepak bola itu dari bawah. Tadi disampaikan 16 provinsi yang sudah menjalankan. Dan pembangunan sepak bola putri ini perlu proses. Tidak bisa semua keburu-buru sehingga mematok target yang terlalu tinggi buat generasi emas kita ke depan. Karena U16 ini bukan tidak mungkin yang nanti akan berjuang ya untuk Piala Dunia 2031 kalau mereka dan kita mau meloloskan. Jadi perlu waktu. Dan ini keseriusan yang PSSI lakukan ya memang membangun talenta-talenta yang kita mulai dari bawah. Ini yang kita dorong. Dan insya Allah dari kompetisi ini kita akan mulai menseleksi untuk tadi persiapan tim nasional AFF untuk U16. Dan ini saya rasa Super Soccer Arena ini saya pun sebagai ketua umum PSSI iri ngelihatnya. Kapan PSSI punya begini gitu ya. Jadi ini luar biasa investasi yang dilakukan oleh Pak Victor. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih.
Jadi dari sahabat sama-sama saling membangun mimpi untuk sepak bola putri ya Pak ya. Baik, selanjutnya kita ke Ibu Vero. Baik, Ibu Vero, bagaimana sih Ibu melihat dengan adanya Piala Pertiwi U14 dan U16 ini sebagai upaya dalam mendorong pemberdayaan wanita ini Bu, khususnya di bidang olahraga dan sepak bola? Saya dari Kementerian PPA ini tentu menyambut baik ya, karena berarti ini memberikan ruang aman dan wadah buat anak-anak. Nah, kenapa kali ini ya, kalau anak-anak ini kan anak laki, anak perempuan, tapi kalau bicara soccer kan kita selalu pasti anak laki-laki itu umumnya ya yang ada di SSB ya. Tadi juga ngobrol sama Pak Erik juga bagaimana memberikan wadah. SSB kan udah banyak, tapi bagaimana mengajak, karena dari kemarin sebenarnya saya datang hadir Pak waktu melihat perempatan finalnya, bagaimana begitu senangnya lihat anak-anak, ada tawa, ada nangis, yang menang ya ketawa, tapi yang kalah nangis, tapi nangisnya itu kan semangat kebersamaan, semangat kemenangan yang tertunda kata Pak Erik, tapi semangat tangguh yang dibantu, yang dinaikkan. Jadi buat saya ya mengapresiasi sebesar-besarnya juga untuk Piala Pertiwi All Star ini, dan juga Pak Victor yang wadahi ini juga. Ini adalah contoh salah satu ruang aman dan setara buat anak perempuan dan anak laki. Jadi bagaimana kita mendorong anak-anak perempuan itu punya kesempatan yang sama, bisa bertanding sama untuk Liga Soccer perempuan ini. Jadi saya akan Kemenpean sangat apresiasi dan akan mendorong seluruh Indonesia bisa melatih di SSB-nya, ada jamnya buat anak-anak perempuan. Yang paling penting kita bagaimana mengedukasi orang tua, memberikan kesempatan yang sama untuk bisa sama-sama bergerak dalam Liga Perempuan ini. Kira-kira dari saya begitu. Dan memang tidak kalah seru ya Bu Vero pertandingan putra sepak bola dan putri ya Bu ya. Sama-sama tangguh. Baik, selanjutnya kita ke Pak Victor. Pak Victor, kita tahu bahwa sejak 2023 Jarum Foundation ini sudah mulai konser menggelar sepak bola untuk putri. Sejauh ini bagaimana sih Pak Victor melihat perkembangan ekosistem sepak bola putri kita? Apakah sudah terlihat Pak tren positifnya? Banyak kemajuan, masih banyak tantangan ke depan lagi. Kita kepaksa memprioritaskan kota-kota besar di Jawa, tapi minggu ini ya mata saya terbuka, ternyata di Kalimantan, di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, Sulawesi, Nusra, ya, Bali Nusra, itu ternyata banyak juga bakat-bakat putri yang sudah terbentuk sendiri ya. Kemungkinan besar mereka main dengan tim putranya setempat, tapi ternyata begitu tampil di sini bisa setara mainnya sama yang di Jawa. Semifinal pun terjadi persaingan antara Papua sama Tangerang tadi, dan barusan Sumatera Utara lawan Bandung. Jadi yang putri-putri yang pulau-pulau di luar Jawa ini juga ternyata bagus gitu mainnya. Jadi negara kita ini sangat diberkahi, dari segala penjuru Sabang sampai Merauke ini bisa tumbuh begitu banyak bakat. Tinggal nanti timnasnya Pak Erik akan ramu dan pilih yang bisa main baik bersama dan bersama kita jaya kan gitu. Ya. Semoga Indonesia secepatnya masuk ke Piala Dunia. Tadi yang disampaikan Pak Victor, membangun sepak bola itu seluruh stakeholder harus dilibatkan. Tidak mungkin hanya PSSI. Memang PSSI kita fokus timnasnya, tetapi bukan berarti kita menutup mata dari pengembangan pembinaan di bawah. Nah, itulah kenapa private sector membantu. Nah,
Kenapa juga saya mengundang Ibu Menteri kemarin, Ibu Menteri Perempuan, Ibu Arifah, untuk menonton timnas yang kemarin AFC. Beliau datang, beliau tengok. Nah ini kalau program pemerintah bersinergi, apalagi sekarang Bu Wamen. Nah sengaja diundang sama Pak Victor dan saya untuk fokus yang grassroots. Jadi menterinya tim nasional, nah Ibu Wamennya grassroots, ya kan? Ini jadi bisa kolaborasi program. Apalagi kalau Bu Vero ya nanti mendorong lagi di sekolah-sekolah itu ada program pembinaan untuk sepak bola putri. Nah ini yang saya bilang semua perlu proses. Ya, nah perlu waktu bukan berarti kita tidak membangun. Tadi disampaikan Pak Victor, udah 2 tahun bangun, sudah 16.000 talenta, tapi usianya masih U14 dan 16. Kalau kita lihat top skornya, ya 10 gol usianya baru 12 tahun. Nah ini yang cikal bakal kenapa nanti tim nasional seniornya terus berkembang, karena pengembangan tadi sepak bola yang dikembangkan oleh Jarum, apalagi ke depan oleh Kementerian ya PPA bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Nah ini grassrootsnya. Nah ini yang kita harus lakukan sama-sama. Jadi terima kasih juga Bu Vero datang gitu. Jadi harapannya semoga selain ada dukungan dari Jarum Foundation dan juga kementerian terkait ini diharapkan bisa menciptakan bibit-bibit pesepak bola putri untuk masa depan. Dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab untuk rekan-rekan media, silahkan. Cek. Selamat siang, saya Angga dari CNN TV, Pak Erik, Pak Victor, Bu Veronica. Pertanyaan saya untuk pertama untuk Pak Erik. Pak Erik tadi sempat menyaksikan pertandingan semifinal antara tim Sumatera Utara versus Bandung. Menurut Pak Erik di Piala Pertiwi All Star ini bagaimana Pak talenta-talenta sepak bola putri kita khususnya di under 14 dan under 16. Kemudian tadi yang kedua saya setuju Pak untuk pembangunan sepak bola putri memang tidak bisa terburu-buru. Jarum Foundation sudah memulai lewat Milk Life dari tahun 2023, kemudian Piala Pertiwi ini berkolaborasi dengan PSSI. Cuman dari PSSI sendiri Pak Erik, kira-kira tidak terburu-buru iya, tapi kan pasti ada target ya Pak ya? Atau mungkin Pak Erik punya rencana mendekati Pak Victor lagi ke depannya untuk membangun Liga Sepak Bola Putri yang selama ini orang kesannya nggak sabar gitu kan Pak Erik, padahal kan emang harus sabar gitu Pak. Kira-kira rencana ke depannya gimana? Karena kompetisi sepak bola putri tadi anak-anak yang tampil di sesi konvers, mereka mengaku bahwa kompetisi ini memang mereka rasakan sangat kurang gitu Pak. Kira-kira untuk, dan Jarum sendiri kan juga nggak mungkin walaupun ada Milk Life dan Piala Pertiwi ini. Itu sih Pak. Kemudian untuk Pak Victor, Milk Life sudah KU 10, KU 12 ya Pak kalau saya tidak salah. Piala Pertiwi ini U14 dan U16. Kira-kira gebrakan apa lagi di sini Pak yang direncanakan Pak Victor mungkin tahun depan Piala Pertiwi tambah kategori U berapa lagi atau apalagi nih Pak gebrakan untuk sepak bola putri yang akan direncanakan oleh Jarum Foundation dan mungkin bekerja sama dengan PSSI juga. Terima kasih Pak. Kalau saya termasuk yang pikir Liga Putri itu jangan cepet-cepet karena banyak orang nggak sadar, nggak cuma kompetisi aja yang perlu. Sport itu perlu dilihat faktor entertainmentnya. Jadi uang datang kalau ada entertainment yang bagus. Kalau entertainment levelnya rendah, akan kekurangan cash flow. Jadi banyak yang kayak nggak mikirin bahwa cash flow itu penting. Jadi memang uang bukan segala-galanya, cuman cash flow dari sponsor, dari ketertarikannya orang terhadap entertainmentnya itu penting sekali. Jadi jangan terburu maksa harus ada liga kalau nanti entertainmentnya nggak bagus. Dan entertainmentnya itu bagus kalau pemainnya yang bagus banyak. Dan ini perlu waktu. Nah untuk sementara kalau kita Jarum Foundation akan dukung sebagai sponsornya AFF U16 yang di Solo. Tapi mungkin bukan sponsor utama, tapi ya ikutlah. Saya bilang langsung kita pasti dukung,
cuman mungkin kasih kesempatan BRI atau siapa gitu. Kita pasti co-sponsor minimum. Terus kita akan dukung, saya udah bilang Pak Erik juga mau bikin Liga Kampus untuk yang sepak bola putri gitu loh. Jadi udah ada arah ya buat orang tua. Oh, anaknya nanti bisa ikut Liga Kampus jadi mahasiswi loh gitu loh. Mungkin tidak sebagai profesional tapi ya paling nggak jadi mahasiswi toh, lumayan toh. Dapat S1 jadi bisa kompetitif di dunia kerja sesudah itu dengan mempergunakan modal skill sepak bolanya. Jadi kita bisa membantu sampai situ. Saya memang kadang-kadang dibilang ambisius, tapi kadang-kadang kok sebagian saya konservatif. Di Putra ingin coba bangun Piala Dunia secepat mungkin, di Putri bertahap. Semua itu memang ada hitungannya, ada talent poolnya. Itu loh, yang kita memang perlu waktu. Nah, memang banyak yang sekali mendorong, ya Pak, Liga Putri, ya. Bahkan ada banner mengenai Pak Erik Liga Putri. Saya tidak mungkin nutup mata. Ini negara demokrasi, semua masukan pasti saya dengarkan. Tetapi saya tidak mau justru karena hanya kepentingan misalnya sekedar pencitraan, ya kita jalankan, membuat semua orang happy. Akhirnya tadi 1-2 tahun tutup. Ya, kalau kita lihat terakhir 2019 tidak pernah ada lagi. Sebelumnya saya nggak ingat ada Liga Putri tahun berapa, nggak tahu. Nah, itulah kenapa tadi Pak Victor berjibaku membangun grassroots. Ya, U8, U10 ini sekarang beliau ambil lagi Pertiwi, ya kan? Nah, kita tim nasional mulai bangun yang U16, lalu U19. Nah, lalu senior tim pun rata-rata umurnya 22 kemarin. Artinya sangat muda. Kemarin saya ditanya sama Badan Tim Nasional Perempuan Ibu Vivin, Pak Erik, ini ada kejuaraan AF senior, ada AFC U19. Timnya gimana? Tipis, kata Bu Vivin. Karena rata-rata umurnya tadi banyak yang 19 tahun juga. Jadi kalau nanti kita main ya 2 tim, ini di bulan Agustus, talentanya nggak cukup. Jadi kita harus memilih. Karena itu BTN saya minta ya udah kita fokus yang U19 AFC, untuk yang AFF kita partisipasi. Karena tadi jumlah. Nah, menjawab tadi saya sudah memutuskan juga meminta liga. Ya, karena saya bilang 2027 kita coba trial yang namanya Liga Putri. Saya udah sampaikan. Tetapi di 2026 saya akan minta liga, ya, saya akan tulis surat ke liga untuk mulai coba pre-season lah, coba maksudnya 4 klub dulu, seperti apa talentanya. Tadi saya lihat Persib di All Star Bandung ada 6-7 pemain Persib tadi lah. Ya, jadi nanti saya akan putuskan karena hak penentuan kompetisi itu di PSSI. Liga itu hanya operator, walaupun kita cuma punya 1%. Jadi akan kita minta liga nanti ya di pertengahan tahun depan mungkin coba dulu 4 klub ya yang berada di Banten, Jakarta, Bandung, ya mungkin ada 4 lah, Persib, Persija, Tangerang, Dewa untuk buat Liga Putri, tapi pre-season 4 dulu main untuk ngelihat persiapan setahun ke depan lagi. Ya, karena kan liga yang memang mengelola semua liga. Nah, nanti kita lihat gitu. Nah, ini yang kita mau coba tadi, yang kita bertahap.
jangan cepet-cepet gitu. Tapi ya kita coba 4 klub dulu bisa nggak? Nanti 2027 habis dari 4 klub ini bisa nggak jadi 6 klub gitu? Ya ini kan kita lakukan. Nah dan saya apresiasi kembali kalau semua stakeholder mau bekerja sama membangun, karena tidak mungkin PSSI membangun sepak bola sendirian. Gitu. Saya mau tambahin ya, itu di Amerika Serikat aja sejarahnya tuh Liga Putri gagal 2 kali, baru yang ini yang ketiga kayaknya. Jadi ini zamannya Mia Hamm tuh dulu, terus habis itu zamannya siapa tuh pokoknya sampai 2 kali gagal, baru yang ketiga yang sukses, karena waktu itu belum siap, keburu-buru gitu loh. Kalau yang udah memperhatikan sejarahnya di negara lain lebih hati-hati, dan saya pikir Erik itu termasuk yang udah pernah ngeliat gini kan, dulu kita dulu di Amerika juga lihat orang lain gagal, jadi nggak pengen mengulang kesalahan yang gitu-gitu lagi. Jadi faktor entertainment itu harus gede, walaupun timnya kecil, liganya pre-season 4 tim asal entertaining, itu akan ada momentum. Jadi ya orang-orang di dunia olahraga kadang-kadang salah, kompetisi sekarang kan lebih penting dari entertainmentnya. Entertainment tuh sangat penting untuk dapetin uangnya. Kalau ada uang macam-macam bisa terjadi gitu loh. Pertanyaan selanjutnya kami persilahkan, boleh sebut namanya dulu Mas dan dari media mana? Cek, selamat pagi, saya Willy dari Narasi TV. Saya izin membacakan pertanyaannya. Ini satu pertanyaan untuk Pak Victor dan Pak Erik. Boleh ditanggapi juga sama Bu Vero. Ini kan semua tim yang lolos ke final berasal dari Pulau Jawa. Apakah ini cermin dari ketimpangan pembinaan sepak bola putri antar wilayah di Indonesia? Apakah hasil ini menunjukkan bahwa akses terhadap pelatihan, fasilitas, dan kompetisi di luar Jawa masih sangat terbatas untuk anak-anak perempuan? Terima kasih. Selamat pagi. Karena itu tadi PSSI sendiri 2 tahun terakhir sudah meningkatkan jumlah pelatih dari 6.000 ke 13.000. Nah, cukup belum, karena penduduk Indonesia 280 juta. Ya, jadi kalau diperbandingkan antara populasi penduduk, ya, populasi pemain sepak bola ditambah populasi pelatih, sangat kekurangan. Nah, inilah kita kenapa mendorong terus pelatihan dan pembinaan pelatih gitu. Karena kalau tidak, tadi ditanya, kualitasnya nggak akan setara. Itu saja tadi disampaikan Pak Victor, Bu Vero. Saya sendiri melihat, oh ternyata dari 16 provinsi ini, ternyata beberapa yang dari luar Jawa seperti Sumut, Papua bisa masuk semifinal. Nah, ini hal-hal ini yang kita lihat memang keseriusan kami membangun kepelatihan ini menjadi penting. Itu. Inilah kenapa ya kita sedang ada pembicaraan internal di Badan Tim Nasional, beberapa tokoh sepak bola ataupun dari tokoh sepak bola di luar negeri, kita akan minta membangun namanya tadi training kepada kepelatihan lebih masif lagi gitu, supaya tadi mulai ada keseimbangan gitu. Kalau dari saya bukan hanya sekedar menang dan kalah, sebenarnya lebih ke proses. Jadi ketika anak-anak punya wadah dan orang tuanya mendukung, ada proses perubahan karakter. Jadi mereka ada fokus baru di bidang olahraga, dan itu akan membangun karakter buildingnya mereka gitu loh di sport daripada di luar-luar. Dan ini menjadi harusnya ini di grassrootsnya
Dan lihat tadi setuju juga, ini kan sebenarnya Jawa, tapi kalau potensi-potensi yang ada karena di luar daerah Jawa ini kan kalau dilihat sampai masuk perempatan sampai semifinal ini kan Papua dan juga Sumut masuk, itu berarti potensinya ada. Nah, gimana menggerakkan supaya wadah positif, ruang aman, ruang olahraga menjadi perspektif baru. Dan karena dibantu kata kunci lagi kolaborasi. Karena ada stakeholder dari PSSI, ada private sector, sehingga ini ada prestasi. Sehingga kalau ada prestasi, ada jenjang profesi buat mereka, ini kan akan dari grassroots-nya akan lebih gampang kita membangun. Jadi buat dari kementerian ya tentu proses karakter pembangunan, karakter building, pembangunan moral, mental yang kuat, ini dibentuk dari olahraga ini. Gitu. Baik, mungkin satu penanya lagi. Selamat pagi. Cek. Selamat pagi Pak Erik, Pak Victor, Bu Vero, saya Rebi dari Kompas. Sebelumnya mungkin saya juga mau apresiasi begitu ya Pak untuk PSSI, Pak Erik memenuhi komitmennya untuk membangkitkan atau membangun sepak bola tidak cuma putra tapi juga putri, juga Pak Victor yang berkolaborasi terus fokus di sepak bola putri, juga kehadiran Bu Vero menyaksikan langsung lah gitu ya anak-anak yang menyemai mimpinya di sepak bola putri. Menarik, saya mau tanya mungkin pertama ke Pak Victor dulu ya Pak. Ini adalah lanjutan mungkin ya dari Milk Life begitu. Di Milk Life kita tahu itu sudah berjalan dengan rutin dan anak-anak tuh ketika latihan juga sudah tahu tujuannya apa karena akan ada setiap tahunnya nih Milk Life begitu. Di Piala Pertiwi ini tadi contohnya ada Papua yang cukup senang begitu karena dia bisa datang ke sini, ada turnamen di sini. Tetapi kan yang kemudian jadi pertanyaan apakah di tahun-tahun selanjutnya akan ada lagi begitu Pak, dipastikan akan konsisten berjalan Piala Pertiwi ini karena kan yang yaitu yang dinanti adalah itu apakah mungkin dari Jarum juga akan mendukung terus setiap tahunnya untuk penyelenggaraan Piala Pertiwi terutama yang remaja ini, konsistensi penyelenggaraan begitu yang juga yang berjenjang. Lalu mungkin ke Pak Erik, tadi sudah menyaksikan ya Pak, seru kayaknya kan dari di semifinal ini udah semakin sengit. Dan tadi Pak Erik juga bicara soal roadmap. Nah, untuk pembangunan yang grassroots ini, kalau kita bicara roadmap pembangunan sepak bola putri, itu ada di tahap mana sih Pak sekarang ini? Kita ini ada di titik mana dalam roadmap yang Pak Erik sudah buat soal sepak bola putri? Mungkin boleh dijabarkan juga roadmapnya itu. Kayaknya belum pernah dengar nih Pak secara lengkapnya begitu soal roadmap pembangunan sepak bola putri yang saya tahu Pak Erik pasti sudah menyusunnya karena sudah jadi fokusnya. Nah di tahun ini lebih ke apa sih Pak yang ingin dicapai oleh PSSI tahun depan apa, lalu kita ke Piala Dunia itu inginnya di tahun berapa gitu. Juga mungkin ada kaitannya dengan yang tadi ketika kita ngomongin ini kan remaja, lalu remaja kalau jenjang atasnya setelah mahasiswa, lalu yang mungkin yang senior ya, selalu dikatakan Pak Erik 2027, 2026 tadi baru akan ada pre-season dan sebagainya begitu. Pak Erik, apakah bisa juga mungkin dijabarkan apa sih Pak pertimbangannya kemudian dipilih 2026, lalu 2026 itu pre-season, lalu 2027 pasti akan dijalankan liganya. Apakah mungkin boleh dijabarkan juga dan apakah bisa mungkin dipastikan di 2027 itu benar-benar berjalan karena kan mungkin berkaitan juga dengan latihan ya Pak ya, anak-anak 2027 ada target nih latihannya gitu. Lalu ke Bu Vero Bu, tadi selalu bicara soal kolaborasi ya Bu ya, kolaborasi antar mungkin kementerian atau PSSI dengan stakeholder. Ini anak-anak juga kan ada tadi disebut dari luar Jawa, luar Pulau Jawa, apakah dengan sudah melihat ada bibit-bibit atau potensi-potensi dari anak-anak ini, ada mungkin rencana untuk buat gitu ya dari Kemen PPPA kegiatan atau semacam ya agenda-agenda yang berkaitan juga dengan pemberdayaan anak, pemberdayaan perempuan tetapi lewat sepak bola, terutama mungkin di daerah yang secara fasilitas atau paparan soal sepak bola putri atau soal pemberdayaan perempuannya kurang begitu. Terima kasih. Saya dulu yang pendek soalnya jawaban pertanyaannya tadi kan juga pendek.
Ya, saya pastikan untuk tahun-tahun ke depan akan ada terus Milk Life Soccer Challenge dan ada Plus. Karena apa? Saya udah bisa memastikan sponsornya banyak. Kalau yang apa kesulitan kan nggak bisa memprediksi sponsornya datang atau enggak, uangnya masuk atau enggak, karena kita dalam kasusnya kita karena udah banyak brand yang ada kepentingan, ada yang mau jualan susu, ada yang mau jualan isotonik, ada yang mau jualan mobil lewat Polytron dan Fox Candy. Jadi karena kepentingannya banyak, saya yakin pasti didukung oleh grup. Kalau dari saya ya udah pasti kita akan jalankan roadmap-nya kalau sudah ada Pak Erik sama PSSI sama ini dari Milky ya, maksudnya Milk Life ya, atau dari sponsorship. Nah ini tinggal kita grassroots ke bawah ke sekolah-sekolah, target. Yang penting kan misalnya ada target pertandingan lagi nih. Nanti kita baru datang ke daerah-daerah untuk mendukung. Nanti wadah yang kurang itu kita akan mendukung dengan bupatinya, kepala daerahnya untuk membuat tempat. Yang penting SSB-nya gimana diaktifkan untuk para perempuan untuk masukin dalam pertandingan. Jadi ini balik lagi ya, kolaborasi bersama kita dari grassroots menggerakkan orang tua dan juga sekolah-sekolah membuat pertandingan-pertandingan yang sehat gitu loh untuk menuju kepada liga perempuan ini. Kira-kira gitu. Ya, sekarang 11:30. Saya mohon waktu 1,5 jam buat paparan. Soalnya minta detail Pak Victor. Sebenarnya saya udah paparan ke para pempret. Silakan tanya pempret waktu itu. Ya, sangat detail. Dan itu FIFA menyampaikan, di sini juga ada orang FIFA, tadi ada Pak Lavin sama Pak Theo. Ya, kenapa mereka di sini? Mereka terus awasin saya. Nah, bener nggak roadmap yang saya janjiin ke FIFA jalan atau bener gitu? Mereka datang ke sini ngeliat. Kemarin di final Liga Indonesia mereka datang, ya, sempat isu supporter yang dari tamu bisa datang enggak, mereka lihat semua gitu. Jadi bukan berarti saya seorang Erick Thohir punya roadmap tidak diawasin. FIFA ngawasin, pemerintah ngawasin, ya, pengamat sepak bola, media ngawasin. Ya itu demokrasi yang memang sudah tercipta di Indonesia dan saya tidak anti hal itu. Memang itu bagian dari yang kita harus jalankan gitu. Nah, sejak awal tadi saya sampaikan tidak mungkin PSSI berjalan sendiri. Ya, 700 miliar dana PSSI itu 78%, 70-80% buat tim nasional. Dimana kalau teman-teman media kan lihat, ini pertama kali semua tim nasional putri putra tanpa prejudis programnya dijalankan. Pelatih putri ini dari Jepang semua, pelatih putra ya dari Belanda semua. Tapi saya sudah titipkan kepada putri atau putra, pelatihnya mesti ada pelatih Indonesia mendampingin. Lalu kalau kita lihat U17 lolos Piala Dunia, nggak nyangka. U20 kemarin putra sayang masuk Asia tapi Piala Dunianya belum sempat. U23 kita hampir Olimpiade, ya hampir kalah sama Gini. Tim nasional senior kita lagi berjuang. 2 tahun yang lalu kayaknya nggak punya lah mimpi ke Piala Dunia. Ayo kita mesti introspeksi diri, ya. Itu kita lakukan, termasuk putrinya, ya. U16 AFF ikut lagi, gitu kan? U19 AFC ikut lagi. Coba kalau dulu nggak ada, ya bukannya saya sombong, ria, bukan. Ini karena tadi semua stakeholder bantu saya, Pak Victor, Bu Vero, pemerintah, Pak Presiden, Pak Prabowo mau jadi Dewan
kehormatan PSSI gitu kan, FIFA bantu, ya. Ini yang terjadi gitu. Nah, jadi kalau ditanya hari ini untuk yang putri ataupun putra, putri masih stage sangat awal. Tadi top skornya aja ya di Hydro Plus Piala Pertiwi umur 12 tahun, 10 gol. Coba ya, Coach Timo nanti yang megang U16 tadi lapor, ada juga pemain umur 10 tahun ikut kompetisi ini, padahal ini usianya jauh di atas. Itu artinya ini baru stage awal. Tadi yang Pak Victor lakukan akan berjenjang. Ya, saya juga sudah merubah statuta PSSI. Ini masih 5 menit, masih lama. Ya, 1,5 jam kan disuruh. Nah, statuta PSSI kemarin sudah disetujuin bahwa nanti para pimpinan Asprof ya akan menjadi pimpinan di daerah, di mana koordinasi kota dan bupati langsung di bawah provinsi. Ya, ketua Asprof terpilih nanti menunjuk ketua ya kota dan provinsi. Kenapa? Karena nggak jalan dulu. Ketua Asprofnya beda, ketua kotanya beda, berantem sama gubernur, berantem sama bupati, tapi minta uang, ya kan nggak bisa. Sepak bola ini jangan dibawa ke politik. Nah, jadi kita akan mulai membangun tadi ya kompetisi Liga 4 di kota. Juaranya kota masuk ke provinsi. Itu namanya Liga 3 provinsi. Liga 3 provinsi ya nanti ada kejuaraan nasional. Ya, juara-juara provinsi. Mungkin nanti ada kuota. Jawa Timur karena klubnya lebih banyak dari provinsi lain, kuotanya nggak satu. Gitu. Nanti bagaimana klub-klub yang hebat-hebat kalau mau ke Liga 2, Liga 1, nah klub licensingnya mana, punya uang nggak? Jangan sampai mogok di tengah kompetisi nggak gajian pemain, kan begitu kan? Nah, kalau ditanya putrinya masih jauh di bawah. Orang yang putranya aja masih noto, ditata, ya, apalagi putrinya. Ini baru yang tadi ini bersyukur. Saya bukan nih muji-muji Pak Victor karena memang beliau datang ke saya sebelum saya jadi ketua umum PSSI, gitu. Ya, nah ini lagi menata. Ini pun masih 16 provinsi. Kalau ditanya, Pak kapan 34? Tadi Pak Victor bilang, ya cari ini dulu kita semua. Saya juga cari uang. Ini pun kita saling bantu. Ya Pak Victor 8 kalau nggak salah Pak ya, ya kan? Ya kan? Kita juga muter di 8 gitu kan? Ya kan? Jadi kita juga lakukan gitu. Nah, saya berharap media-media yang cinta sepak bola menjadi bagian pembangunan sepak bola. Kalau memang ada kurang, kritik. Tetapi kalau ada kebaikan yang sedang dibangun, janganlah tutup matanya. Karena itu yang akan kembali menjatuhkan tadi mimpi-mimpi anak-anak muda Indonesia yang di bawah. Yang punya mimpi gitu ngeliat, kok sepak bolanya kisruh, kok sepak bolanya korupsi, padahal lagi ditoto, lagi dibangun gitu. Kenapa saya jadi komite wasit? Ya, siapa yang berani nyogok saya? Tapi itu pun tahun depan udah nggak boleh, udah diperingatin FIFA, nggak ada di seluruh dunia ketua umum jadi komite wasit. Nah ini jadi komite wasit, saya ambil. Nanti ketua komite wasitnya Ogawa. Nah, Ogawa kalau tahun pertama jadi komite wasit, stres, nggak tahu landscape sepak bola Indonesia, makanya saya dampingin. Nah ini baru 10 menit terus kan, sampai stop loh nih. Kan Kompas minta terus tadi. Nah gini, nanti media-media yang mau mendapat paparan ya, tolong Pak Marsyal laporkan Pak Sekjen. Ayo perwakilan media yang mana saya paparin. Gitu. Karena dulu sudah dipempret
Saya pikir Pempretnya memberikan tadi. Nah, kalau sekarang yang komunitas sepak bola ya, media sepak bola mau paparan nama saya, mau ini, ayo saya undang, tolong siapin ke Pak Sekjen nanti ya, supaya jangan membuang waktu 1,5 jam di sini ya. Ya, jadi ini baru 10 menit gitu. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Victor, Pak Erik dan juga Ibu Vero. Mohon berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu Pak, Ibu. Baik, sudah siap ya? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah cukup ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan pada Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, kemudian Ibu Veronika Tan selaku Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga Bapak Victor Ahmad Hartono selaku Presiden Director Jarum Foundation untuk waktunya dalam interview session. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan media atas kehadirannya. Selanjutnya kami persilahkan untuk teman-teman media menuju